perkembangan modern, kita jaga keberlanjutan lingkungan. Hutan hijau dan alam kita tetap terjaga. Energi terbarukan menjadi jembatan masa depan. Gedung-gedung masa kini tumbuh bersama alam. Environment and development. Harmoni antara alam dan kemajuan. Setelah Perang Dunia II, dunia tumbuh pesat, butuh energi. Lalu, 1970-an datang. Krisis minyak, antrian panjang, dan grafik pasokan, energi merosot tajam. Di saat yang sama, krisis lingkungan memburuk. Udara beracun, air tercemar, hutan ditebang, iklim berubah ekstrem, membebani kesehatan, ekonomi, dan masa depan kita. Kita butuh arah baru, pembangunan yang ramah lingkungan, dan berkelanjutan ESSD. Tujuannya, memenuhi kebutuhan kini, tanpa mengorbankan generasi mendatang. Pemerintah menetapkan kebijakan hijau, masyarakat beraksi, energi surya dan angin, efisiensi, transportasi publik, daur ulang, solusi nyata yang menurunkan emisi dan membuka lapangan kerja. ESSD menghubungkan sains, teknologi, sosial, budaya, dan ekonomi. Saat semua terintegrasi, bumi pulih, masyarakat sejahtera. Pembangunan berkelanjutan berarti memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengorbankan hak dan kebutuhan generasi mendatang. Sistem lama terfragmentasi, lembaga lingkungan reaktif, tugas tumpang tindih, kebijakan tidak terintegrasi, kebingungan, lambat, dan hasilnya minim. Pada 1987, WCED menegaskan, pembangunan dan lingkungan harus berjalan seimbang, saling memperkuat, bukan saling mengorbankan. Solusinya, integrasi isu lingkungan ke semua sektor, ekonomi, energi, industri, kesehatan, dan sosial, sejak perencanaan hingga implementasi. Perlindungan lingkungan adalah tanggung jawab bersama, pemerintah pusat daerah, industri, LSM, kampus, dan masyarakat, bukan hanya Kementerian Lingkungan. Lingkungan jadi arus utama kebijakan nasional. Kombinasi regulasi dan instrumen ekonomi, aturan, sanksi, pajak emisi, serta insentif hijau. Diperlukan lembaga kuat, legislasi tegas, standar nasional jelas, dan laboratorium pengawasan profesional yang transparan, akurat, serta dapat dipercaya. Partisipasi publik dan kemitraan, pemerintah, industri, LSM, dan komunitas bersinergi mencegah dan mengatasi pencemaran melalui edukasi, pengawasan, inovasi, dan aksi bersama. Di negara berkembang, pemerintah mulai mengubah cara pengambilan keputusan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Rencana Pembangunan Fisik Nasional menjadi langkah awal untuk menyusun strategi perlindungan lingkungan yang efektif. Kebijakan lingkungan menggunakan instrumen seperti regulasi, tata ruang, insentif ekonomi, dan analisis dampak lingkungan. Lembaga lingkungan bekerja lintas sektor untuk menetapkan standar, melakukan monitoring, dan menegakkan hukum. Tantangan meliputi fragmentasi institusi, keterbatasan dana dan SDM, lemahnya penegakan hukum, serta minimnya partisipasi publik. Solusinya adalah penguatan kapasitas, legislasi komprehensif, partisipasi masyarakat, dan kerja sama internasional. Kebijakan industri menetapkan standar ketat dan memberikan insentif kepada industri ramah lingkungan. Dengan langkah ini, kita menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan untuk semua. Setiap negara memiliki kewenangan hukum untuk mengatur, mengelola, dan menegakkan aturan lingkungan di wilayahnya. Masalah lingkungan selalu berkaitan dengan banyak sektor pembangunan, sehingga membutuhkan pendekatan lintas sektor, koordinasi antar kementerian untuk pengendalian pencemaran terpadu, IPC, menghubungkan berbagai kementerian dalam pengendalian pencemaran. Instrumen utama IPC meliputi regulasi, pemantauan lingkungan, tata ruang, dan evaluasi dampak lingkungan. Birokrasi lama terlalu fokus pada pembangunan ekonomi. Kita butuh visi administratif baru yang integratif dan proaktif. Bantuan internasional mendorong reformasi kelembagaan menjadi lebih transparan dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Negara-negara berkembang menghadapi tantangan serius, kekurangan tenaga manajerial di bidang pembangunan berkelanjutan. Kita perlu menyusun cetak biru strategi pelatihan nasional,
yang meningkatkan kualitas administrasi ESSD yang ada. Paradigma administrasi ESSD didasarkan pada 6 prinsip utama yang saling terhubung. Kompleksitas, tantangan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang saling berkaitan secara kompleks. Kontekstualisme, kebijakan harus menyesuaikan dengan kondisi lokal yang berbeda. Historisitas, hubungan erat antara masa lalu, kini, dan masa depan dalam perencanaan lingkungan. Hubungan jangka pendek dan panjang, perbandingan program cepat dengan strategi keberlanjutan jangka panjang. Hubungan mikro dan makro, kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan komunitas. Heterogenitas, keberagaman, kondisi wilayah, masyarakat, dan sektor yang terlibat. Pelatihan administrator yang terstruktur adalah kunci untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan yang efektif. Para administrator ESSD di negara berkembang butuh sistem pelatihan modern untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhannya? Sistem pelatihan harus dibangun dengan prinsip ilmiah, seketat hukum, kedokteran, dan teknik, berbasis bukti, etika profesi, dan standar kompetensi yang jelas. Jangan sekadar menyalin pengalaman bisnis lama atau administrasi publik tradisional. Metode itu tidak relevan menghadapi krisis iklim, urbanisasi cepat, dan risiko lintas sektor. Pendekatan baru, berbasis data, memahami dinamika ekologi, perubahan sosial, teknologi hijau, serta kebutuhan tata kelola masa kini. Analisis bukti real-time, bukan asumsi. Rancang kurikulum, analisis kebijakan, tata kelola lingkungan, perencanaan jangka panjang, dan kemampuan adaptasi global. Sistem tepat memampukan administrator ESSD membuat kebijakan efektif untuk keberlanjutan. Administrator ESSD di negara berkembang membutuhkan sistem pelatihan modern untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Pelatihan dibangun dengan prinsip ilmiah setara hukum, kedokteran, dan teknik. Tidak sekadar menyalin pengalaman bisnis lama atau administrasi publik tradisional. Metode lama tidak relevan menghadapi tantangan lingkungan modern yang kompleks. Pendekatan baru, berbasis data, memahami dinamika ekologi, perubahan sosial, dan teknologi hijau. Pelatihan mencakup analisis kebijakan, tata kelola lingkungan, perencanaan jangka panjang, dan adaptasi. Dari perspektif dunia ketiga, isu lingkungan bersifat global dan saling terkait. Internasionalisasi prinsip pencemar membayar. Yang mencemari menanggung biaya pemulihan. Waspadai imperialisme hijau. Aturan internasional kadang menekan negara berkembang. Konsumsi berlebihan di negara maju berdampak besar. Gaya hidup mempengaruhi jejak lingkungan. Persepsi berbeda. Tanggung jawab historis versus kebutuhan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Diperlukan badan internasional yang menegakkan hukum lingkungan secara adil dan transparan. Sistem pelatihan yang tepat menjadi fondasi kebijakan efektif untuk pembangunan berkelanjutan. Negara berkembang butuh teknologi bersih untuk meningkatkan kualitas produksi tanpa menambah polusi. 4 tujuan utama: produksi lebih bersih dan efisien, energi dan limbah berkurang, polusi dicegah, dukungan kesepakatan lingkungan. Contoh teknologi bebas polusi, mesin industri ramah lingkungan, energi terbarukan, filtrasi modern, proses hemat energi. Globalisasi isu lingkungan, perubahan iklim, pencemaran udara lintas batas, kerusakan ozon, dan pencemaran laut. Masalah-masalah ini melampaui batas negara dan menuntut kerja sama internasional yang nyata. Lahir perjanjian global, kesepakatan internasional, dan standar perdagangan yang mewajibkan produk lebih ramah lingkungan. Dampak lingkungan memengaruhi ekonomi, kesehatan publik, dan stabilitas politik dunia. Kita semua terhubung. Kolaborasi global menyebarkan teknologi hijau, menumbuhkan harapan masa depan yang berkelanjutan. Bagikan untuk dukung perubahan. Mari lihat peta Indonesia. Di Kalimantan dan Sumatera, kebakaran hutan dan lahan kerap terjadi, memengaruhi banyak aspek kehidupan. Penyebab utama, pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar. Karena cepat dan murah,
tetapi merusak ekosistem dan memicu bencana. Asap tebal menyebar dari titik api ke pemukiman, sekolah, bandara, bahkan lintas negara. Jarak pandang menurun, aktivitas Desa kita dikelilingi hutan dan gambut, indah, tapi rentan kebakaran. Asap merusak kesehatan, mengganggu panen, dan masa depan anak-anak. Solusi, menjadi desa tangguh karhutla, siap mencegah dan cepat merespons. Tujuan pertama, tingkatkan kesadaran lewat pertemuan warga dan edukasi visual. Dorong pengelolaan lahan tanpa bakar, mulsa, kompos, olah lahan aman. Perkuat koordinasi lintas pihak, pemerintah desa, pemuda, dan petani. Pelatihan di balai desa, materi pencegahan, simulasi pemadaman, dan keselamatan. Tim siaga dibentuk, berjaket siaga, radio, dan alat pemadam sederhana. Sarana pencegahan, pompa air, selang, dan menara pantau untuk deteksi dini. Ekonomi alternatif, budidaya madu, tanaman hortikultura, dan kerajinan ramah lingkungan. Indikator keberhasilan, titik api berkurang di wilayah desa. Warga aktif patroli, sosialisasi, dan pencegahan berjalan rutin. Usaha berkelanjutan tumbuh, pendapatan meningkat, keluarga lebih sejahtera, desa hijau, aman, dan tangguh. Mari wujudkan bersama. Pembangunan desa ramah lingkungan bukan pilihan, ini kebutuhan untuk masa depan. Integrasi kebijakan. Rencana desa memasukkan pelestarian lingkungan sejak awal dengan zona konservasi jelas. Akuntabilitas dan transparansi. Rapat terbuka, papan anggaran, dan pelaporan rutinnya. Mudah diakses. Warga, konsultasi dan partisipasi. Petani, ibu, muda terlibat aktif, menanam pohon dan mirrors dan memantau kualitas lingkungan. Kooptasi positif. Pemerintah desa berkolaborasi dengan LSM, Kecamatan Syur, dan Masya Arkapur Syarkahawaskan Syat. Hayur for hasil stan Syat. Project secara nyata, sungai makin jernih, lahan produktif, dan emisi berkurang. Mari wujudkan desa bersih, hijau, harmonis untuk generasi hari ini dan esok. Politik from PMJD, Perimpin Pengset Planks dengan harapan menatap Indonesia yang bersinar. Presiden transparan, beradil, dan berpihak pada rakyat dibangun dengan kejujuran. Kita hadapi kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan, lalu mengubahnya menjadi solusi dan harapan. Mendaran Inmei Semarir Free Paris Margain dan energi, pertanian modern, panel surya, turbin angin untuk kedaulatan perolehan negeri. Kelola sumber daya alam berkelanjutan, hutan tumbuh, sungai jernih, teknologi ramah lingkungan, pendidikan berkualitas dan merata, anak desa, pesisir, pegunungan, belajar dengan fasilitas setara. Integritas, keadilan, keberlanjutan, warisan kepemimpinan yang menyatukan dan menguatkan. Inilah visi saya untuk Indonesia, masa depan yang adil, penuh, bersama kita wujudkan bangsa yang maju dan bermartabat. Kita hidup di planet yang indah, tapi kini menghadapi krisis lingkungan global yang serius. Pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan akan merusak masa depan kita semua. Solusinya adalah pembangunan berkelanjutan yang menjaga keseimbangan antara ekonomi dan ekologi. Kebijakan lingkungan harus terintegrasi di semua sektor untuk mencapai tujuan ini. Kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera telah merusak lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat. Kita perlu penegakan hukum tegas, teknologi ramah lingkungan, desa tangguh, dan koordinasi lintas pihak. Perlindungan lingkungan bukan tanggung jawab satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama kita semua. Mari wujudkan pembangunan berkelanjutan untuk generasi mendatang kita. Kita bisa membuat perbedaan. Dengan menanam pohon, setiap langkah kecil memberi dampak besar bagi bumi. Memilah sampah dan mendaur ulang plastik membantu melindungi lingkungan kita. Beralih ke energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin untuk masa depan yang lebih hijau. Pilih transportasi ramah lingkungan seperti bersepeda dan berjalan kaki.
Mari bersama menjaga bumi agar tetap lestari. Lingkungan sehat, faktus hidup sehat untuk semua. Lingkungan yang bersih memberikan masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Udara yang segar dan alam yang hidup menciptakan kehidupan yang lebih baik. Bersama-sama kita bisa menciptakan perubahan yang berarti.